Berbagai kegiatan dilaksanakan menyambut HUT Bayangkara. Hari ini sebagian umat Islam masih membagikan daging kurban. Hari Musik Sedunia diperingati dengan berbagai pertunjukan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Bandua. Pemirsa, Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir Sabtu 1 Juli 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan informasi aktual, berimbang dan beretika di seputar Kalimantan Selatan. Bersama saya Arafat Al-Hali dan Modi, Maskot TV Digital Indonesia. Inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Kami awali Kalimantan Selatan hari ini pemirsa dengan informasi mengenai beragam atraksi ditampilkan saat upacara Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Satu di antaranya simulasi penanganan gangguan keamanan di masa pemilihan umum. Dengan tema Polri Presisi untuk Negeri Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas, upacara HUT Bayangkara ke-77 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berlangsung meriah dengan diisi berbagai rangkaian kegiatan seperti atraksi aeromodeling, tari kolosal kuda gepang, pencaksilat, simulasi penanganan Kamtibmas di masa pemilu, serta atraksi safety riding. Kegiatan yang dihadiri jajaran Forkopimda di lapangan Lampung Mangkurat Kandangan pada Sabtu pagi ini, Bupati Hulu Sungai Selatan Ahmad Fikri menyampaikan selama ini Kamtibmas sangat terjaga dan kondusif, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Sedangkan Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Leo Martin Pasaribu juga menyampaikan Polri akan selalu semangat dalam menjaga Kamtibmas. Hal ini juga tak lepas dari sinergisitas dengan TNI dan masyarakat seperti yang ditampilkan pada simulasi penanganan Kamtibmas. Jadi atas nama pemerintah dan masyarakat Hulu Sungai Selatan mengucapkan selamat ya kepada jajaran Polres Hulu Sungai Selatan yang hari ini memperingati ulang tahunnya ke-77 dengan berbagai kegiatannya. Itu kami sangat bersyukur selama ini Kamtibmas sangat terjaga di Hulu Sungai Selatan, sangat kondusif. Demikian tadi telah kita rayakan bersama, kita saksikan bersama upacara, peragaan dan syukuran yang telah kita rangkai sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa Polri memiliki semangat dalam hal ini untuk menjaga situasi Kamtibmas di Hulu Sungai Selatan ini supaya tetap kondusif. Pada kesempatan ini pula kegiatan juga dirangkai dengan syukuran yang diisi pemotongan tumpeng yang diberikan kepada NRP tertua dan termuda. Pemotongan kue ulang tahun oleh Bupati yang diserahkan kepada Kapolres serta penyerahan berbagai penghargaan kepada para juara dari berbagai lomba yang telah dilaksanakan dalam memeriahkan HUT Bayangkara ke-77. Iwan Sanusi, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian kembali meningkat pasca serangkaian kasus yang menimpa institusi penegak hukum ini dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terungkap dalam apel peringatan HUT Bayangkara ke-77 di halaman kantor Bupati Tanah Bumbu Sabtu pagi. Siap, dimulai. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolres Tanah Bumbu AKBP Trihambodo dihadiri Wakil Bupati Muhammad Rusli, Ketua DPRD Andrian Atma Maulani, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Ambosaka, Wakapolres Kompol Sofyan, mantan Bupati Sudianur dan jajaran kepolisian Resort Tanah Bumbu beserta tamu kemitraan polisi. Kapolres AKBP Trihambodo menuturkan, pihaknya menyadari dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian belum sempurna dan tidak luput dari berbagai kekurangan, sehingga belum mampu memenuhi semua ekspektasi masyarakat. Sehingga pihaknya berharap berbagai masukan, kritik dan saran membangun dari seluruh lapisan masyarakat guna perbaikan Polri. Selama ini pengabdian Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta kerjasama seluruh lapisan masyarakat maupun seluruh stakeholders. Polri bukan hanya milik Polri semata, namun milik semua, baik pemerintah maupun masyarakat. Dari awal saya tugas di sini, saya melihat Polres Tanah Bumbu tidak ada masalah sinergitas dengan
TNI, sinergitas dengan Pemda, sinergitas dengan stakeholder lainnya, tidak ada masalah. Harapan saya ke depan kerjasama yang bagus ini kita tingkatkan, tujuannya untuk membuat Kabupaten Tanah Bumbu lebih maju. Sementara Wakil Bupati Tanah Bumbu Muhammad Rusli berharap polisi semakin solid dan menjaga kepercayaan masyarakat sehingga citra dan martabat institusinya terus meningkat. Saya berharap supaya Polri bisa tetap lebih bagus dan menjaga nama baik citra ke depannya, sehingga kepercayaan kepada masyarakat tetap baik kepada Polri. Dalam momentum ini, pemerintah kabupaten memberikan penghargaan kepada Kapolsek Satui AKP Hardaya atas komitmennya turut serta membantu perbaikan jalan longsor di kilometer 171. Kapolsek Hardia juga menerima penghargaan dari Kapolres atas keberhasilan jajarannya meraih award dari Kompolnas. Selain itu, penghargaan juga diberikan bagi 5 polsek terbaik di jajaran Polres Tanah Bumbu. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Sebanyak 77 lanjut usia di Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan kesempatan untuk menyembuhkan penyakit mata katarak dan menjalani operasi gratis HUT Bayangkara yang diinisiasi Polres Tanah Bumbu. Kerjasama Pemda Tanah Bumbu dan Yayasan Lazis Assalam Fil Alamin Kalimantan Selatan Sabtu siang. Tujuannya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Beginilah suasana operasi katarak gratis bagi 77 lansia di RSUD Amanah Husada Sekunggur. Dr. Indra Arista mengaku pasien operasi katarak semuanya berusia lanjut di atas 60 tahun. Meski demikian, pasien yang tersebar dari 12 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu sangat antusias menjalani operasi agar sembuh dari katarak. Kapolres Tanah Bumbu AKBP Tri Hambodo menjelaskan, dalam memperingati HUT Bayangkara ini pihaknya melaksanakan beragam bakti sosial, dari donor darah, sunatan massal hingga operasi katarak gratis bagi lansia. Jumlah peserta operasi disesuaikan dengan usia HUT institusi kepolisian ini. Polres sengaja menggelar kegiatan bakti sosial seperti ini karena dinilai tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung manfaatnya. Ia bertekad aksi kemanusiaan ini akan konsisten dan kontinu dilaksanakan untuk meringankan beban masyarakat khususnya dari kalangan kurang mampu. Mengecek kegiatan dalam rangka ulang tahun Hari Bayangkara ke-77. Dalam hari ini kita cek di rumah sakit operasi katarak. Jadi kita sengaja membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memberikan bantuan berupa operasi katarak. Karena kita lihat kemarin kita survei banyak sekali masyarakat yang di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang membutuhkan penyembuhan mata katarak itu. Jadi makanya kita dengan Pak Sudianur bekerjasama dan membuat operasi katarak gratis. Jadi kemarin biar tepat sasaran. Jadi kita memang sudah membuat tim survei dan memang benar untuk masalah penderita operasi katarak di Kabupaten Tanah Bumbu banyak sekali dan memang banyak sekali yang membutuhkan seperti ini. Jadi kita buat dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara dengan operasi mata katarak gratis. Ditambahkan Ketua Lazis Aspa Sudianur menyebutkan pihaknya mendukung kegiatan ini untuk membantu beban pemerintah dalam mengentaskan pelayanan kesehatan. Selain itu turut berkontribusi membangun bumi bersujud dari berbagai bidang. Hakim, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Dialog mengenai UMKM Go Internasional akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Menyajikan informasi terkini seputar Kalimantan Selatan. Saksikan Kalimantan Selatan hari ini. Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini, pemirsa. UMKM terus menjadi bahasan, terutama untuk meningkatkan roda perekonomian agar terhindar dari krisis global. UMKM di Kalimantan Selatan terus menggeliat, terlebih pasca pandemi. Bahkan sudah ada yang telah mendunia atau go internasional. Untuk membahas masalah ini telah hadir di studio TVRI Kalimantan Selatan, Bung Hertin, pelaku UMKM Kalimantan Selatan yang memiliki pengalaman ekspor ke mancanegara. Assalamualaikum Bung Hertin. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat walafiat juga begitu ya. Iya. Di depan kita udah ada tanaman nih. Tapi Iya. nanti sebelum dijelaskan terkait dengan juga apa bisnisnya di ekspor ini, tentu saja pilihan yang cukup menjadi salah satu yang rumit bagi seorang pengusaha. Memilih untuk bisnis ekspor menjadi pilihan yang bisa dibilang ada tantangannya begitu. Benar. Apa yang melatar belakangi dari Mas Hertin untuk berbisnis ekspor? Sebenarnya latar belakangnya ini kalau saya bilang ini dari sekedar hobi sih pertamanya. Hobi saya rasa kenapa hobi ini nggak dikembangkan menjadi sesuatu yang menghasilkan seperti itu. Terutama di Kalimantan Selatan sendiri kan belum ada kan yang menjadi eksportir tanaman pertamanya seperti itu. Jadi ya awal mulanya sih seperti itu, dari mindset saya untuk mengembangkan hobi menjadi bisnis. Oke, nah tapi kan untuk bisa berlanjut ke dunia ekspor tentu saja di lingkup lokal harus kuat juga dulu begitu ya. Iya, benar. Nah, tahapannya seperti apa bisa untuk melaju ke ekspor? Tahapan pertama ya salah satunya ya perizinan usaha ya. Oke. Perizinan usaha itu kita wajib punya mulai dari OSS dan kita harus punya badan usaha, terus kita mengurus semuanya itu ya sekarang rasa saya udah mudah sih kayak gitu. Sekarang layanan informasi publik kan udah begitu luas kan, nggak seperti dulu. Kalau dulu saya harus sampai ke Jakarta sendiri untuk ngurus izinnya gitu. Sekarang lebih mudah dengan kecanggihan teknologi ya, tergantung dari kita saja yang rajin untuk mencari informasinya begitu, Bung Hertin. Baik, di depan kita udah ada tanaman, ini yang sepertinya menjadi bisnis dari Bung Hertin sendiri. Nah, kalau di pikiran saya tadi kalau untuk bisnis ekspor itu seperti kerajinan, handmade begitu yang unik-unik yang dijual di daerah kita begitu untuk diekspor ke luar negeri gitu. Ternyata tanaman pun bisa diekspor juga begitu ya. Bisa. Ceritanya bagaimana, Bung Hertin? Kalau untuk tanaman sendiri yang saya ekspor ini jenis tanaman yang pertama kali saya ekspor ya. Ini jenis episia. Pertamanya ekspor sih banyak kendala sih ya. Kendala pertamanya ya gagal dulu kan, namanya gagal nih sistem packingnya, bagaimana kondisi tanaman sampai di sana. Bahkan saya harus gimana ya, saya bilang sedih sih ketika tanaman itu pertama kali kita pengalaman sampai dan masih belajar kan, tanaman itu harus mati. Terus bagaimana konsekuensinya dengan buyer, bagaimana negosiasi kita lagi lebih lanjut kan gitu. Jadi semuanya harus belajar dari nol dulu. Jadi bukannya manisnya aja sih, pahitnya juga banyak seperti itu. Tapi jadi pembelajaran tersendiri sih buat saya seperti itu. Oke, nah dari yang sudah dijalankan untuk ekspornya ke negara-negara mana saja? Kalau negara pertama kali negara tujuan ekspor saya itu Korea Selatan. Korea Selatan, bahkan sampai sekarang ini ada Jepang, ada Belanda, ada Singapura, Malaysia, terus ada Polandia, Amerika, Inggris. Jadi hampir 3 benua ini ya, di benua-benua begitu ya. Sayanya sendiri yang belum ke sana. Cuma barangnya aja yang sudah sampai ke sana begitu ya. Nah, untuk mencari buyer dari luar negeri tentu juga tidak mudah jalannya. Seperti apa langkah yang dilakukan oleh Bung Hertin? Untuk pertama kali saya mencari buyer tanaman ini sebenarnya waktunya kalau dibilang itu nggak terlalu cepat dan nggak begitu lama juga ya. Itu rentan waktu 3-6 bulan. Buyer pertama saya dapat di 3 bulan pertama. 3 bulan pertama itu ya saya mereview produk itu, bagaimana kita kadang ini orang ini berpikiran ekspor ini produk knowledge mereka itu masih kurang. Jadi produk knowledge itu bukan bahan dasar produk itu sendiri, bukan. Jadi kita harus tahu gimana market yang tepat itu di negara mana tujuan tanaman kita misal atau produk kita diminati gitu. Jadi kalau untuk misal saya pertama kali mengembangkannya melalui Facebook. Penjualannya Facebook, Instagram itu yang pertama kali. Tapi yang rata-rata buyer yang saya dapat 80% itu di Facebook, Pak.
dia langsung bertransaksi dari consumer to consumer atau melalui media kah atau bagaimana untuk ekspor ini? Pertama kali kan kita kan namanya masih pertama kan ya, mungkin mereka minta sistem untuk lewat marketplace dan lain-lain, tapi gimana caranya saya harus mendapatkan buyer itu transaksi langsung personal, lewat personal. Jadi ya rata-rata sih personal langsung sih gitu. Oh, langsung personal begitu, Iya, langsung benar. kontakkan melalui kontak person yang ada begitu, Iya, langsung dikirim ke alamat yang bersangkutan. Tentunya juga melalui dengan izin-izin yang sudah dilengkapi benar, begitu itu ya. sudah, iya. Baik. Nah, mungkin bisa di-sharing juga ke masyarakat izin-izin yang seperti apa saja yang diperlukan untuk kebutuhan ekspor. Selain tadi yang disebutkan adalah OSS ya, Iya, yang itu walaupun udah nggak ekspor aja tuh harus wajib, punya gitu ya. Benar. Apalagi yang ada ekspornya gitu. Apa saja perizinan yang harus dilengkapi? Kalau untuk tanaman hias sendiri, perizinan yang dilengkapi itu dia harus memiliki surat izin pengeluaran tanaman, itu biasanya dikeluarkan dari Kementerian Pertanian. Baik. Itu dulu untuk diurus. Kedua, kita harus punya namanya phytosanitary certificate, sertifikat kesehatan tanaman ya. Itu bisa didapatkan di Balai Karantina Pertanian. Baik. Dan setelah turun surat izin pengeluaran baru kita dapatkan sertifikat. Terus kita perhatikan lagi ya untuk ibaratnya regulasi negara, karena regulasi tiap-tiap negara itu berbeda, Pak. Jadi nggak sama, misal saya kirim ke Amerika itu berbeda dengan kiriman ke Malaysia seperti itu. Gitu. Oke, jadi ada regulasi di tiap negara yang menentukan layak atau tidaknya untuk bisa diekspor begitu dia ya? harus punya lisensi tersendiri. Misal kayak di Malaysia dia harus punya import permit. Kalau di Amerika tidak perlu seperti itu misal. Banyak modal juga berarti ya untuk bisa mengeluarkan perizinan itu agar bisa sampai ekspornya ke negara orang. Sebenarnya kalau dibilang modal sih ya, pertamanya kalau saya bilang modal itu sebenarnya nggak terlalu banyak, Pak. Sekarang ini pengurusan perizinan itu mudah. Bahkan kita bisa urus PT perorangan kan sekarang. Bahkan yang sampai cuma 50.000 aja kan, saya rasa urus PT perorangan. Dan semuanya saya rasa gratis kok, informasi-informasi publik bisa kita akses semuanya. Jadi nggak perlu modal besar saya rasa. Modalnya cuma mindset aja kita. Mau jadi eksportir atau tetap melangkah seperti itu aja. Dan modal waktu juga untuk meluangkan. Nah iya benar. Untuk bisa mengurus-ngurus perizinan tadi begitu, Bung Hertin ya. Nah tadi packingnya juga bisa menjadi kendala. Apalagi yang menjadi hambatan-hambatan ketika melakukan ekspor, terutama nih ekspor tanaman, Bung Hertin? Kalau untuk hambatannya yang paling besar saya sih sebenarnya di ekspedisi pengiriman ya. Karena kita masih belum ada langsung ya, belum ada direct ya. Jadi semuanya masih transit. Jadi otomatis shipping cost-nya itu lebih tinggi kalau dari sini langsung ke negara itu. Misal ke Jakarta saya punya pesaing bisnis lah kalau saya bilang di Jakarta dengan saya. Jadi kan ada range harga untuk shipping cost yang agak tinggi kayak gitu. Itu aja sih ke hambatan yang paling besar. Di ekspedisi. Menarik nih, terkait juga dengan persaingan bisnis. Kita yang di daerah tentu saja juga akan bersaing dengan yang di ibu kota begitu. Dan tidak hanya ibu kota juga, daerah-daerah lain juga punya mungkin ekspor barang yang serupa begitu. Bagaimana kiat-kiatnya dari Bung Hertin untuk bisa tetap unggul di tengah persaingan tersebut? Untuk tetap unggul, saya sih saran saya itu paling tepat itu konsisten. Baik. Apapun yang terjadi itu kita harus konsisten. Karena ketika kita konsisten itu 20% sudah ada peluangnya di depan kita seperti itu. Kadang orang ini malas sih sebenarnya daripada konsistennya. Jadi foto produk itu reviewnya itu harus tiap hari diganti, jangan fotonya itu aja. Jadi orang melihatnya itu sepertinya kurang tertarik kayak gitu. Terus apa yang membuat produk Anda itu istimewa? Nah, walaupun sebenarnya produk Anda sama aja ya dengan pesaingnya, tapi ada nilai plus yang mungkin bisa dari basic iklannya bagaimana, terus bahasanya bagaimana. Jadi ya itulah sedikit tips-tips yang buat para UMKM, nggak mesti tanaman aja ya. Jadi semua UMKM, semua barang tuh bisa diekspor. Termasuk juga tanaman ini begitu ya. Informasinya harus terus diperbaharui gitu, benar-benar dengan detail, deskripsinya juga harus benar-benar rinci menjelaskan tentang barang tersebut yang akan dikirim begitu, Bung Hertin ya. Nah, tertarik juga saya terkait dengan product knowledge yang ternyata tidak hanya semata-mata kita harus menguasai produk yang kita jual. Targetnya, kemudian juga marketnya, kita juga ternyata harus tahu begitu lah dengan produk knowledge itu begitu. Bagaimana langkah-langkahnya untuk bisa memetakan market yang tepat untuk sebuah barang kita jual? Kalau untuk market yang tepat, misal saya kasih contoh barang UMKM itu produk, saya kasih contoh sasirangan ya. Sasirangan itu
kita harus tahu kultur negara mana yang suka dengan produk-produk seperti itu. Misal kalau kita jual sasirangan di Meksiko ya nggak bakalan laku seperti itu. Jadi mungkin fokusnya lebih ke Asia daripada untuk ke Amerika Latin. Jadi kadang kita bisa menggunakan marketplace, misal kalau kayak di Amerika bisa kita gunakan eBay dan Etsy. Mungkin itu lebih unggul kan dibandingkan dengan kita pakai yang misal contoh kayak Shopify dan lain-lain seperti itu, lebih cenderung ke Asia. Jadi kultur negara itu harus diperhatikan. Kultur negara satu, yang kedua itu kita pesaing bisnisnya itu, misal kita jual ke negara Jepang itu ada nggak produk kain yang seunggulan dengan sasirangan? Misal Jepang kan sudah ada kimono, kemungkinan besar produk kita itu untuk bisa bersaing itu lebih kecil. Nah gitu, jadi itu sih sedikit tipsnya. Kita harus pelajari dulu kultur negara dan barang kita itu cocoknya di mana yang tidak ada pesaingnya kalau bisa. Begitu. Harus melihat kultur negara seperti apa agar apakah bisa masuk barang yang kita jual dan bisa menjadi daya minat bagi kita untuk bisa membelinya, begitu, Bung Hertin. Nah, kalau tanaman, ini kayaknya semua negara kulturnya bisa masuk ya? Iya, benar. Tergantung tanamannya sih. Misal juga, kalau ini ke Asia, untuk Jepang, terus untuk ibaratnya ke Hong Kong, terus ke Korea. Kalau ini orang Korea, Hong Kong masuk, Amerika masuk, mungkin lagi diperkenalkan, cuma untuk pasaran ke Amerika Latin mungkin agak susah. Kalau ini mungkin hanya di Asia saja. Kalau ini contohnya, nah ini merangkap ke semua bisa seperti itu. Jadi beda-beda sih. Cuma bagaimana kita mencari tahu aja sumber negara yang tepat untuk produk kita sendiri. Gitu. Nah dukungan dari pemerintah adakah, Bung Hertin, terhadap kegiatan yang sudah dijalani? Iya, dukungan dari pemerintah saya sangat apresiasi banget ya dengan pemerintah Kalsel ini, khususnya di tahun 2022 ini sangat mensupport. Ya, lembaga pemerintah ini mensupport informasi, terus mensupport bagaimana ibaratnya kita sharing, Pak. Misal kayak kita mengurus PEB, NIB kan untuk penerbangan kan, misal pakai kargo. Nah, saya kan datang langsung ke Bea Cukai. Nah, di situ dilayani dengan baik juga. Dijelaskan tahapnya, prosesnya, bahkan dibantu untuk negosiasi tarif seperti itu. Banyak sudah yang diberikan oleh pihak pemerintah begitu. Saya apresiasi. Kalau harapan dari Bung Hertin sendiri, penjualannya seperti apa nantinya untuk kedepannya? Saya berharap kalau untuk penjualan saya sendiri, saya berharapnya lebih besar lagi ya, bahkan bisa membantu UMKM kalau saya sendiri ya untuk lebih bisa maju, bukan hanya produk ini ya, yang lain-lain juga ya. Jangan takut buat ekspor. Jangan takut buat ekspor begitu ya. Benar. Sedikit bocoran, omsetnya mungkin per bulan untuk ekspor berapa? Barangkali bisa menjadi motivasi bagi masyarakat yang menonton kita saat ini. Kalau untuk omset per bulan tuh biasanya untuk ekspor tuh, nah ini range yang tepat ini di bulan April sampai dengan September itu. Komoditas ekspor apapun di situ bakalan naik jauh, bahkan hampir sampai bisa 100 jutaan itu per bulan. Per bulannya begitu ya? Iya. Dari jual tanaman aja begitu ya? Barang-barang yang lain juga bisa kita jual, apalagi yang khas dari Kalimantan Selatan begitu. Tergantung tadi dari kultur negaranya juga yang harus diperhatikan begitu. Terima kasih Bung Hertin atas tips-tipsnya untuk ekspor ke mancanegara, sukses untuk bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa Kalimantan Selatan, hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Informasi terkini seputar Kalimantan Selatan. Saksikan Kalimantan Selatan hari ini. Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji dinilai sudah berjalan dengan lancar. Gubernur Kalimantan Selatan berikan apresiasi kepada Kanwil Kementerian Agama dan jamaah Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur
mengapresiasi penyelenggaraan haji yang sudah berjalan dengan lancar. Hal ini disampaikan Gubernur melalui Kepala Bapeda Kalsel Arya Dinor yang juga salah satu jemaah kloter 17 embarkasi Banjarmasin. Selain ditujukan kepada Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, apresiasi juga diberikan kepada jemaah asal Kalimantan Selatan yang sudah tertib dalam menjalankan ibadah selama berada di Tanah Suci Mekah. Kepada para jemaah diharapkan bisa kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan menjadi haji yang mabrur sebagai modal dasar pembangunan. Pertama adalah ada ucapan terima kasih dari Pak Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Mandirin, yang sudah memberikan perhatian yang cukup besar kepada jamaah khususnya Banjarmasin, dan beliau memberikan apresiasi kepada jajaran, terutama ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel dan jajarannya yang sudah bekerja keras, berupaya keras agar penyelenggaraan haji di Kalsel pada tahun 2023 bisa berjalan lancar dan sukses. Beliau memberikan apresiasi tinggi dan kita terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah haji yang sudah melakukan beberapa kegiatan di awal ini, dan beliau berharap semua jamaah haji bisa kembali ke tanah air, ke Banjarmasin dengan keadaan sehat walafiat, tentunya dengan predikat haji mabrur. Ini merupakan bagian dari program pemerintah Kalsel bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah, yang menjadi sumber modal dasar pembangunan kita, pembangunan nasional terutama di daerah Kalimantan Selatan yang sangat religius karena agama yang luar biasa. Para jemaah haji yang tergabung dalam kloter 17 Banjarmasin sudah menyelesaikan lontar jumrah dengan mengambil nafar awal dan sudah kembali ke kota Mekah untuk beristirahat. Hari Minggu besok, para jemaah haji akan menyelesaikan rukun haji yaitu tawaf ifadah. Pada besok hari Ahad tanggal 2 Juni 2023, kami akan menyelesaikan rukun haji yaitu tawaf ifadah, dan insya Allah pelaksanaan pada besok hari tanggal 2, karena bis salawat yang akan mengangkut jamaah untuk ke Masjidil Haram itu mulai beroperasi pada mulai besok tanggal 2 Juni 2023. Insya Allah semua dapat melaksanakan dan menyelesaikan rukun hajinya yaitu dengan melaksanakan tawaf ibadah. Meskipun dinilai lancar, tetap masih ada yang harus menjadi perbaikan ke depannya. Perbaikan ini tidak lain untuk meningkatkan pelayanan kepada para jemaah haji. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Cherry Bayuni Bujang, hadiri peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-72. Agenda yang dihadiri ratusan bidan se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini sekaligus dirangkai dengan seminar kebidanan. Hulu Sungai Tengah. Bertempat di Aula Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai, ratusan bidan se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah peringati Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-72 dengan tema Satukan Langkah dalam Transformasi Kesehatan untuk Penguatan Pelayanan Kebidanan Berkesinambungan Berbasis Bukti. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Cherry Bayuni Bujang, mengungkapkan kehadiran dan kontribusi dari Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat berperan penting dalam menjalankan 10 program pokok PKK, terutama dalam upaya penurunan stunting. Cherry berpesan kepada seluruh bidan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi yang baru lahir. Hulu Sungai Tengah itu luar biasa sekali, khususnya dalam membantu kami dalam menjalankan 10 program pokok PKK di Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana di Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini mengurusi A sampai Z. Jadi dengan adanya kehadiran Ikatan Bidan Indonesia di Tim Penggerak PKK ini sangat membantu sekali kepada kami dalam menjalankan seluruh program pokok PKK. Jadi kami menyampaikan terima kasih banyak Ibu Masita dan tentunya dukungan dari Ibu Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran. Terima kasih banyak. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Masita, menambahkan saat ini sudah ada 12 ranting IB yang tersebar di 11 kecamatan dengan 469 keanggotaan yang aktif.
Di samping itu, agenda peringatan organisasi profesi bidan profesional ini turut dihadiri Ketua IBI Provinsi Kalimantan Selatan, PLT Kepala Dinas Kesehatan, dan Ketua Organisasi Perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Ratusan masyarakat dari Kabupaten Tapin, bahkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hadiri halal bihalal di kediaman Wakil Bupati Tapin, Syafruddinur. Peringatan halal bihal Idul Adha ini menjadi terakhir kalinya dilaksanakan Syafruddinur sebagai Wakil Bupati Tapin. Masyarakat dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan silih berganti datang untuk bersilaturahmi dengan Wakil Bupati Tapin, Syafruddinur. Terlebih pelaksanaan silaturahmi dengan orang nomor 2 di Kabupaten Tapin ini menjadi terakhir kalinya karena masa jabatan Syafruddinur akan berakhir kurang lebih 2 bulan lagi, sehingga momen ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk bersilaturahmi. Kendati nantinya tidak lagi menjabat sebagai Wakil Bupati Tapin, Syafruddinur selalu terbuka kepada masyarakat yang ingin datang ke kediamannya untuk bersilaturahmi, baik itu untuk warga Kabupaten Tapin maupun warga Hulu Sungai Selatan. Terlebih beliau merupakan warga asli Hulu Sungai Selatan. Wakil Bupati Tapin, Syafruddinur, mengatakan kegiatan silaturahmi ini memang rutin dilaksanakan setiap tahunnya yang didatangi masyarakat baik itu Kabupaten Tapin maupun Hulu Sungai Selatan. Hari ini halal silaturahmi yang mana Idul Adha kemarin pada hari Kamis. Kemarin Kamis kita waktu banyak acara untuk acara pemilihan sapi korban. Hingga hari ini pada Sabtu bisa terlaksana halal bihalal silaturahmi Idul Adha di rumah kita ini. Mungkin kalau silaturahmi kita memang rutin ada dilaksanakan karena banyak warga kita yang selalu ingin bersilaturahmi. Pada kesempatan itu juga Wakil Bupati Tapin, Syafruddinur, turut berpamitan kepada masyarakat Tapin apabila selama menjabat ada kesalahan baik itu perbuatan maupun perkataan. Dari Kabupaten Tapin, Ibnu, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Keluarga besar Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pemotongan hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Sebelum 3 ekor sapi, kegiatan ini bekerja sama dengan Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Usai melaksanakan sholat Id, keluarga besar Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pemotongan hewan kurban dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah di Banjarbaru pada Kamis 29 Juni 2023. Imam Subarkah, PLH Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan dalam kegiatan rutin yang digelar pada setiap tahunnya ini di 2023, pihaknya menyembelih sebanyak 3 ekor sapi bekerjasama dengan Basnas, baik dalam hal penyaluran daging sapi, juga penyaluran infak dan sodakoh untuk masyarakat muslim di Kalimantan Selatan. Kami secara rutin Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang setiap tahunnya kita laksanakan di kantor ini. Jadi pada tahun ini karena kita juga bergabung antara Dinas TPH dengan Dinas Ketahanan Pangan, pelaksanaan hewan korban, penyembelihan kita laksanakan tetap di areal Dinas Pertanian Ketahanan Pangan yang ada di Jalan Panglima Sudirman. Usai dilakukan pemotongan dan pengemasan daging kurban, untuk distribusi sendiri dilakukan sejak pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Panglima Sudirman, Banjarbaru. Randy Tisna, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Bupati Tapin Arifin Arpan bagikan 600 kupon daging kurban untuk masyarakat di lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, daging kurban yang dibagikan juga dibungkus dengan bakul purun. Momen Hari Raya Kurban merupakan salah satu momen yang ditunggu oleh masyarakat, baik itu yang menerima kurban ataupun yang memberi kurban. Salah satunya Bupati Tapin Arifin Arpan yang membagikan 600 bungkus daging kurban kepada masyarakat. Tidak hanya itu, daging kurban yang dibagikan dibungkus dengan bakul purun yang dipesan langsung kepada para pengrajin di Kabupaten Tapin.
Selain ramah lingkungan, juga memberdayakan para pengrajin di Tapin. Pembagian daging kurban dengan bakul purun telah dilakukan Bupati Tapin sejak 5 tahun yang lalu. Bupati Tapin, Arifin Arpan, mengatakan ada 4 ekor sapi kurban yang dipotong dengan jumlah kupon yang dibagikan sebanyak 600 kupon. Nah, mudah-mudahan dengan 4 ekor sapi dan mudah-mudahan isinya yang diterima ini artinya bermanfaat bagi masyarakat kita yang isinya tidak mampu lah, yang bisa menikmati hasil korban yang kita berikan inilah. Kemudian kita berharap mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi kita memberikan. Karena kayaknya korban ini bukan menurun, orang minta malah naik. Sapinya yang ada tapi ada, nah sapinya karena mungkin disiapkan lebih awal lah. Berharap daging kurban yang diberikan kepada masyarakat dapat dikonsumsi dan tidak untuk diperjualbelikan. Dari Kabupaten Tapin, Ibnu TVRI, Kalimantan Selatan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Menyajikan informasi terkini seputar Kalimantan Selatan. Saksikan Kalimantan Selatan hari ini. Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Memiliki bobot yang cukup berat, sapi kurban jenis limusin di Kabupaten Tapin kurang diminati masyarakat. Bahkan pada tahun ini penjualan sapi limusin mengalami penurunan hingga 70%. Momen Hari Raya Idul Adha membuat masyarakat berbondong-bondong untuk berkurban. Sapi Bali dan sapi putih yang sering diminati masyarakat untuk dijadikan hewan kurban. Hal ini dikarenakan harga yang cukup ekonomis namun juga memiliki bobot yang sedang untuk dikorbankan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan sapi jenis limusin yang kurang diminati oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Tapin. Bahkan pada tahun ini penjualan sapi limusin mengalami penurunan hingga 70%. Pada tahun lalu para peternak mampu menjual 40 ekor, namun pada tahun ini hanya menjual 15 ekor saja. Untuk harga sendiri sapi jenis limusin mencapai 70-90 ribu rupiah per kilonya. Salah satu peternak sapi limusin Akbar mengatakan permintaan sapi limusin pada Hari Raya Idul Adha kali ini mengalami penurunan dari tahun lalu yang hanya mampu menjual 15 ekor saja. Kalau untuk dari sisi harga ada kenaikan Rp5.000 untuk sapi limusin, tetapi dari sisi penjualan itu ada penurunan. Biasanya limusin ini digunakan untuk masyarakat apa nih Pak? Nah jadi untuk limusin ini sesuai dengan jenis sapinya itu ialah untuk daging, Jadi orang-orang di sini yang membeli limusin itu hampir rata-rata untuk usaha pemotongan dan untuk para keluarga besar yang punya nilai ekonomi tinggi lah. Pembeli sapi limusin Agung mengatakan dirinya membeli sapi jenis limusin karena ukurannya yang besar. Hingga 1 ekor dapat cukup dibagikan satu desa. Alasan sendiri untuk memilih sapi limusin karena untuk sekali potongnya mudah-mudahan kita harapkan bisa mencukupi untuk dibagikan kepada warga sekitar. Karena di hari yang raya ini mudah-mudahan momen dari Idul Adha bisa kita rayakan dan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Untuk berat sapi limusin sendiri diantaranya berkisar antara 700 kg hingga 1 ton lebih. Dan rata-rata sapi limusin digunakan masyarakat untuk menjadi sapi potong. Dari Kabupaten Tapin, Ibnu TVRI, Kalimantan Selatan. Wujudkan 7 sabta pesona guna meningkatkan destinasi wisata religi dan kemajuan UMKM.
Polresta Banjarmasin dan Polsek Banjarmasin Utara lakukan revitalisasi situs budaya dan agama di lingkungan Masjid Sultan Suryansyah. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan merupakan 7 unsur yang ada dalam Sabta Pesona. Dengan ini, Polresta Banjarmasin bersama Polsek Banjarmasin Utara melakukan revitalisasi situs budaya dan agama Masjid Sultan Suryansyah untuk mewujudkan ke-7 unsur tersebut. Kegiatan ini untuk memperingati Hari Bayangkara ke-77, guna merawat kebinekaan dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan destinasi wisata religi dan kemajuan UMKM. Gotong royong pembersihan lingkungan cagar, pengecatan pagar, perbaikan tempat wudhu, pengadaan tandon stainless, tempat sampah, rompi petugas cagar, baleho dan lampu baleho masjid, penunjuk arah, serta penataan dan perbaikan tempat UMKM pedagang sekitar masjid merupakan beberapa kegiatan revitalisasi di Masjid Sultan Suryansyah. Kegiatan ada gotong royong, lawan cat pagar, lawan ada sedikit sumbangan bagi beliau, sumbangannya. Keamanan tiap malam kontrol terus ke Polsek Banjar Utara yang malam, Polda juga, Polsek Polda kontrol. Ada malam, ada yang sudah johor, asar, hari. Sudah api lagi sudah gini. Dan nggak Polseknya itu gotong royong juga seluruhnya. Untuk tanggapan saya sendiri untuk masjid ini, alhamdulillah cukup nyaman untuk beribadah. Terkait fasilitas yang ada, alhamdulillah bisa dikatakan lumayan bagus ya di sini. Apalagi tadi saya mendengar bahwa sudah dilakukan revitalisasi aja, kayak seperti pengecatan dan masih banyak lagi, ada pemasangan rambu-rambu dan lain-lainnya. Insya Allah itu dapat menambah lagi kenyamanan bagi jamaah-jamaah yang mau beribadah sholat di sini. Untuk harapan saya mungkin untuk fasilitas-fasilitas yang memang masih bisa ditingkatkan dapat ditingkatkan lagi, baik itu dari pemerintah nantinya yang mau membantu ataupun dari pihak-pihak lainnya. Selain itu, di Masjid Jami Kota Banjarmasin, Polsek Banjarmasin Utara juga melakukan revitalisasi pada sebagian fasilitas masjid. Dengan bahu-membahu membantu perbaikan tempat wisata, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan para pengunjung untuk berkunjung ke Masjid Sultan Suryansyah maupun ke Masjid Jami Banjarmasin. Ribuan jemaah hadiri peringatan Haul Syekh Salman Al-Farisi atau Datu Gadung ke-94. Syekh Salman Al-Farisi dikenal ulama yang menyebarkan agama Islam di Kabupaten Tapin. Masyarakat dari berbagai daerah baik itu di Kabupaten Tapin maupun luar Kabupaten Tapin hadiri Haul Syekh Salman Al-Farisi ke-94 tahun. Syekh Salman Al-Farisi atau yang bisa disebut juga Datu Gadung ini merupakan salah seorang ulama karismatik asal Kabupaten Tapin. Beliau merupakan ulama yang menyebarkan syiar-syiar agama Islam di Kabupaten Tapin. Ada 3 hal yang bisa diteladani masyarakat saat ini dari Datu Gadung, yakni menuntut ilmu hingga ke luar negeri, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmu yang didapat kepada orang lain. Pembaca manakib Syekh Salman Al-Farisi, Syekh Pudin mengatakan ketika kecil Syekh Salman Al-Farisi gigih belajar agama Islam di Martapura dan berkat kegigihannya beliau juga menuntut ilmu ke Mekah. Setelah kembali dari Mekah, beliau mengajarkan syiar agama Islam di Kabupaten Tapin. Salah seorang tokoh masyarakat, Guru Muhlani, mengatakan dengan peringatan haul ini diharapkan tidak hanya dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dapat meningkatkan jalinan silaturahmi antar sesama, terutama bagi zuriat ataupun keturunan Syekh Salman Al-Farisi Desa Gadung. Nah, kami juga seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami di dalam pelaksanaan ini. Mudah-mudahan acara seperti ini dapat berkesinambungan terus-menerus dilaksanakan agar dapat melaksanakan atau meneruskan silaturahmi antara seluruh zuriat Syekh Salman Al-Farisi dan masyarakat Desa Gadung pada umumnya. Berharap nantinya kegiatan haul seperti ini dapat terus dilestarikan di Kabupaten Tapin sebagai upaya mengenang para alim ulama di daerah. Dari Kabupaten Tapin, Ibnu, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Sambut HUT ke-38, TVRI Kalimantan Selatan menggelar bakti sosial khitanan massal. Kegiatan yang menyasar kawasan pinggiran di Kota Banjarmasin ini diikuti oleh ratusan peserta.
Sebagai bentuk kepedulian sosial kepada sesama, TVRI Kalimantan Selatan melaksanakan khitanan massal gratis. Bakti sosial hasil kolaborasi bersama Lajis As-Salam Fil Alamin dan pengurus masjid ini menyasar kawasan pinggiran di Alalak Selatan, Kota Banjarmasin. Kepala LPP TVRI Kalimantan Selatan Igede Mustito menyebut khitanan massal ini merupakan bagian rangkaian menyambut HUT ke-38 TVRI Kalimantan Selatan. Ini kan bagian daripada kegiatan sosial daripada TVRI bekerjasama dengan pengurus masjid di sini untuk mengadakan khitanan massal. Jadi kami dari TVRI dalam berbagai hal dalam pelayanan itu bukan hanya mengedukasi masyarakat, juga kami melayani masyarakat dalam hal beberapa kegiatan-kegiatan sosial serangkaian hari ulang tahun TVRI. Dan di sisi lain juga dalam rangka hari ulang tahun ini juga kami mengadakan lomba-lomba kreatif untuk kalangan-kalangan anak muda sehingga mereka menjadi konten-konten kreator yang bisa nanti mandiri mereka untuk berkarya. Dan semua itu terlepas daripada kami sebagai lembaga penyiaran publik untuk memberikan pelayanan menyeluruh kepada masyarakat. Khitanan massal ini sendiri diikuti 100 peserta yang masuk dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Pelaksanaan ini diharapkan dapat membantu warga mengingat biaya khitan terbilang tidak murah. Jadi kita maksudkan untuk membantu anak-anak kita yang mungkin belum disunat, belum dikhitan, jadi kita sediakan khitanan massal gratis dan mereka mendapatkan perangkat khitan ya, seperti sarung, peci, kemudian ada uang transport juga kita berikan, kita beri bingkisan dan piagam. Ya, kegiatan ini dalam rangka khitanan massal gratis yang dilaksanakan oleh TVRI dalam rangka HUT TVRI bekerja sama dengan Lajis As-Salam Fil Alamin. Itu khitanan massal gratis sebanyak sama-sama yang mana sasaran anak-anak yang gratis ini adalah anak-anak yang tinggal di daerah-daerah pinggiran Sungai Barito dan tergolong menengah ke bawah lah. Selain tanpa dipungut biaya, selesai dikhitan setiap peserta juga mendapat bingkisan hingga uang santunan dari panitia pelaksana. Bakti sosial ini dinilai warga sangat membantu dan diharapkan akan terus berlanjut dan menyasar kawasan-kawasan pinggiran. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Informasi terkini seputar Kalimantan Selatan. Saksikan Kalimantan Selatan hari ini. Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Mengisi liburan tak harus selalu mengunjungi tempat wisata. Di Kota Banjarmasin, ratusan anak-anak memanfaatkan hari libur dengan mengikuti sunatan massal. Momen libur panjang sengaja dipilih panitia agar anak-anak memiliki waktu pemulihan dan bisa kembali beraktivitas normal setelah libur usai. Sempat gugup ratusan anak-anak ketika mengikuti khitanan massal di kawasan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin. Sebagian peserta bahkan berteriak hingga mengeluarkan air mata, meski sudah coba ditenangkan oleh orang tua hingga tim medis. Namun setelah selesai dikhitan, raut wajah para peserta kembali sumringah, sebab mendapatkan bingkisan dari panitia pelaksana. Bukan hanya anak-anak, para orang tua juga antusias, karena khitanan secara cuma-cuma alias gratis ini digelar saat libur sekolah, sehingga tak akan mengganggu aktivitas belajar mengajar buah hati mereka. Membantu bang, saya mau sunat terlarang kok, 700 ribuan, lumayan gratis. Kalau libur semalam lah panjang nih libur, sunat.
Ini sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu, khususnya bagi saya, Pak. Memang untuk sunat ini lumayan ya biayanya, Pak? Ya lumayan, sekitar 500-an. Anak-anak lagi libur ya? Iya, pas banget. Lagi libur. Jadi waktunya dimanfaatkan? Iya, dimanfaatkan untuk sunatan massal. Bagus, senang gitu, ada diadakan sunatan massal ini. Jadi khususnya untuk anak-anak yang belum disunat gitu, nah. Jadi senang diadakan ada sunatan massal di tempat ini. Harapannya ya mudahan setiap anunya diadakan dia lagi gitu, nah. Sunatan massal. Jadi bisa kayak itu membantu masyarakat gitu, nah. Momen libur panjang sendiri sengaja dipilih oleh panitia pelaksana untuk melaksanakan hitanan massal. Selain tidak mengganggu aktivitas sekolah, anak-anak juga akan memiliki waktu untuk pemulihan dan bisa kembali beraktivitas normal setelah libur usai. Era globalisasi bukan menjadi hambatan lagu daerah khas Banjar untuk terus berkembang dan dicintai seluruh kalangan. Kemajuan zaman harus dimanfaatkan pelaku seni untuk terus beradaptasi dalam memadukan lagu daerah dan dengan musik kekinian. Ragam lagu legendaris hingga kekinian disuguhkan saat peringatan Hari Musik Sedunia di kawasan wisata Kampung Ketupat, Kota Banjarmasin. Suasana pun kian pecah saat sejumlah anak muda menampilkan performa dan karya terbaik mereka. Layaknya seniman dengan jam terbang tinggi, para kaum muda ini pun begitu piawai memainkan alat-alat musik tradisional yang dipadukan dengan musik modern. Perpaduan ini menjadi gambaran lagu khas daerah Banjar dapat bersaing dengan musik modern lainnya. Menurut Wali Kota Banjarmasin, era globalisasi tidak dapat dihindari namun justru harus dimanfaatkan untuk membuka peluang selebar-lebarnya bagi perkembangan musik daerah. Dengan adaptasi dan terus meningkatkan kemampuan, lagu-lagu daerah akan terus eksis dan semakin dicintai seluruh kalangan, terutama generasi muda. Total ada 25 seniman perorangan maupun grup yang tampil secara sukarela dalam peringatan Hari Musik Sedunia ini. Mereka datang dari berbagai latar belakang, baik pelajar, mahasiswa, hingga komunitas budaya di kota Seribu Sungai. Lagu-lagu Banjar khususnya terangkat juga ke tingkat nasional. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menghargainya? Makanya tadi kan tampil secara sukarela. Ya. Tapi ini betul-betul dari kita untuk kita. Dan ternyata animonya luar biasa. Dan ini memang pertama kali kita laksanakan. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi. Musik itu kan bagian dari ekonomi kreatif dan kita memberikan ruang yang seluas-luasnya. Di samping ada ruang terbuka di Banjarmasin Creative Hub, di samping flyover juga tempat yang bisa untuk kolaborasi nanti setiap para pelaku musisi dan juga seniman. Ya, termasuk videografi, sinematografi, animasi bisa berkolaborasi di sana sehingga bisa menciptakan sebuah musik yang bisa diterima pada zamannya. Tak ingin kalah dengan generasi muda, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin Siti Wasilah juga sempat unjuk kebolehan olah vokal. Penampilan keduanya yang membawakan lagu Banjar dengan begitu cantik ini sukses memukau setiap penonton yang menyaksikan. Masa liburan tak hanya bisa dimanfaatkan untuk berwisata alam, namun melalui wisata religi seperti dengan berziarah kepada para ulama dan tokoh juga sekaligus belajar sejarah. Momen liburan biasanya digunakan masyarakat untuk berkunjung ke tempat wisata. Salah satunya tempat wisata religi Makam Sultan Suryansyah yang berada di Jalan Queen Utara sebelah utara Kota Banjarmasin. Di sini para pengunjung dapat berziarah dan sambil belajar sejarah. Tak hanya dari Banjarmasin saja, pengunjung makam ini berasal dari berbagai macam daerah. Berdasarkan penuturan penjaga makam Hamdani, saat momen liburan pengunjung meningkat hingga 100% dari hari biasanya. Dan di hari Jumat, Sabtu, Minggu merupakan puncak ramainya pengunjung yang datang ke makam. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ramai lah. Kitaran biasanya sering. Ya kalau liburan ini pasti kan anak-anak itu kan dalam keadaan libur pastinya kesini. Ramai aja lah setiap hari itu. Banyak aja pengunjungnya. Ramai itu antara hari Jumat
Sabtu dan Minggu. Itu kan hari Jumat itu kan hari baik bagi umat Islam. Hari Sabtu itu kan libur semua baik pegawai maupun anak-anak. Nah, itu yang liburnya, jadi ramai aja di sini kunjungi. Kalau hari libur ini ya hampir 100% banyak. Salah satu pengunjung Yusuf menuturkan, dirinya datang untuk berziarah karena minggu depan ia akan melangsungkan pernikahan. Orang tua juga karena ulun minggu depan mau menikah, jadi mungkin orang tua ya ziarah dengan berkah beliau nih, mudah-mudahan terkabul hajat. Sementara salah seorang pengunjung asal Tapin mengatakan dirinya merasa prihatin pada generasi saat ini karena masih banyak yang belum mengetahui akan sejarah kerajaan Islam di Banjar. Oleh karena itu diharapkan wisata religi ini dapat membantu mengedukasi masyarakat untuk mengetahui lebih dalam akan sejarah kerajaan Islam pertama di bumi Banjar. Maunya sih dikenal semua warga. Bahkan ada salah satu warga Kalimantan Selatan sampai nggak tahu para pejuang pendiri kerajaan Bahari, siapa ini, siapa itu. Heran. Kayaknya cukup sih, tinggal perhatiannya aja, perhatian dari instansi yang terkait, tinggal perhatian dikit aja sudah cukup nih. Selain ada makam Sultan Suryansyah, di komplek pemakaman ini ada sekitar 15 makam lainnya dan sumur keramat yang airnya tidak pernah kering. Air sumur ini biasa digunakan untuk minum maupun sekedar membasuh muka dan mandi. Sedangkan Sultan Suryansyah merupakan raja kerajaan Banjar pertama yang memeluk agama Islam dari tahun 1526 hingga 1550. Sewaktu kecil namanya adalah Raden Samudra yang merupakan cucu dari Maharaja Sukamara. Setelah memeluk agama Islam namanya menjadi Sultan Suryansyah. Ia juga memiliki gelar lain yaitu Panembahan atau Susuhunan Batu Habang. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Saya Arafat Al-Hali dan Modi, Maskot TV Digital Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai Bandua.